Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang mulia berkaitan dengan bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Yang mana Al-Qur'an tersebut merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi mukjizat Al-Qur'an dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW berbeda. Kenapa? Karena mukjizat yang lain selain daripada Al-Qur'an, mukjizat-mukjizat tersebut ketika Nabi Muhammad SAW wafat meninggal dunia, maka otomatis mukjizatnya pun juga ikut mati, juga ikut habis. Berbeda halnya dengan Al-Qur'an. Sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat meninggal dunia, Al-Qur'an tetap terus ada, akan Allah Subhanahu wa taala jaga sampai hari kiamat, dan banyak yang membacanya dan mengamalkannya. Dan ini bulan Al-Qur'an, bulan yang seharusnya seorang mukmin mereka memiliki perhatian lebih dengan Al-Qur'an. Karena ketahuilah Nabi SAW menganjurkan, mengajak kita, memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana dikatakan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tersebut kelak akan menjadi syafi', akan menjadi penolong kelak bagi kita di hari kiamat, di dalam kubur, ketika kita dibangkitkan di mahsyar, yang akan menyelamatkan kita dari huru-hara tersebut. Dan di dalam hadis yang lain ada dua yang kelak akan menjadi syafaat bagi kita, penolong bagi kita. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Ketika nanti di hari kiamat, puasa ibadah, puasa ya, amalan puasa yang kita kerjakan saat ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan, "Ya Rabb, saya telah menghalangi dia, mencegah dia dari makan, dari minum, dari syahwatnya dia, maka berikanlah aku wewenang di hari ini untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut." Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan orang tersebut mendapatkan syafaat dari puasa yang dia kerjakan. Kemudian Al-Qur'an juga begitu. Dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wahai Allah, aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari ketika orang-orang tidur beristirahat. Aku halangi dia dan membaca kalam-kalam-Mu. Maka saat ini berikanlah aku wewenang untuk memberikan dia syafaat, dan dikabulkan pengajuan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat berkat Al-Qur'an yang dibaca oleh orang tersebut. Anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama terdahulu, salaf-salaf kita, memiliki perhatian besar, perhatian khusus di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di siang hari satu kali, di malam hari satu kali. Sehingga ketika selesai 30 hari bulan Ramadan, beliau kurang lebih telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Begitupun Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bagaimana kita baca di dalam kitab Mawaid Ramadaniyah yang kita kaji setelah selesai tarawih, dikatakan di situ bahwa beliau setelah selesai tarawih itu beliau bercucuran keringat yang luar biasa, banjir keringat. Karena apa? Karena beratnya Al-Quran ketika beliau baca 10 juz Al-Quran yang beliau baca ketika tarawih. Subhanallah, ini di saat tarawih, belum lagi di luar tarawih, wiridnya beliau dan sebagainya, luar biasa banyak. Dan ulama-ulama kita pun
Di zaman sekarang pun juga banyak, bahkan kita dapat di beberapa daerah ada yang mereka rela menghabiskan waktu malam mereka untuk menghatamkan Al-Quran di dalam tarawih mereka. Ini merupakan semangat yang luar biasa yang patut kita contoh di dalam mempelajari, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kemudian, ayuhal ikhwan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan dari 1 tahun kita lewati dengan hiruk pikuk dunia, bekerja, mencari dunia, mencari nafkah yang halal. Ini merupakan sesuatu yang cukup, dan kita memberikan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 1 bulan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beri waktu 1 bulan ini Ramadan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama 11 bulan ini kita lalai dengan Al-Quran, tapi di 1 bulan ini ayo kita ambil lagi Al-Quran kita baca, kita kaji, kita tadabburi, dan itulah merupakan salah satu obat bagi jiwa kita, salah satu yang akan meluluhkan hati kita, melunakkan hati kita yang saat ini telah kaku, beku, keras kita, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dapat mengalir air mata kita karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merenungi kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang min ahlil Quran yang mentadabburi, yang membacanya, yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran, dan kelak kita pun juga akan diperhatikan oleh Al-Quran di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.